bisa hadir di Aula SD Negeri Kleco 1 Surakarta dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta pada hari Senin tanggal 30 September 2024. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara dimulai, perkenankan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, doa. Tiga, penyampaian materi oleh peserta seminar. Empat, tanggapan dan masukan dari Kepala SD Negeri Kleco 1 Surakarta selaku mentor. 5. Penandatanganan berita acara seminar. Dan yang keenam, penutup. Untuk mengawali acara pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Prati Handayani selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kleco 1 Surakarta dan juga selaku mentor kami. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Kleco 1 Surakarta. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini di dalam seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Sebelumnya perkenalkan, saya Asnina Putri Kusuma Jati. Saya bekerja di SD Negeri Kleco 1 Surakarta dan saat ini saya mengampu di kelas 5C. Untuk hasil laporan orientasi P3K yang saya angkat yaitu peningkatan hasil belajar matematika materi bilangan cacah melalui metode problem based learning atau PBL pada peserta didik kelas 5C di SD Negeri Kleco 1 Surakarta tahun ajaran 2024-2025. Sebelum saya paparkan hasil isu yang telah saya angkat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan dari adanya orientasi P3K ini. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah salah satu jenis aparatur sipil negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. P3K ini merupakan pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Untuk itu, untuk mempersiapkan P3K ini agar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, maka pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah itu untuk menyelenggarakan orientasi bagi P3K yang baru diangkat.
Orientasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga perilaku P3K dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, berkinerja, berdaya saing, dan juga berorientasi pada pelayanan publik. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini yaitu membentuk moralitas yang tinggi, meningkatkan profesionalisme, dan juga mengenalkan nilai-nilai fundamental yang harus dipegang dan diterapkan oleh P3K ini, serta mendorong refleksi diri terkait sikap dan perilaku bagi peserta P3K. Waktu pelaksanaan untuk orientasi pegawai pemerintah kerja di Kota Surakarta ini dibagi menjadi 3 angkatan, yaitu angkatan 1 sampai dengan angkatan 3. Untuk angkatan 1 ini dimulai tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024. Untuk tempat orientasi P3K ini dilaksanakan di unit kerja masing-masing, yaitu jika saya di SD Negeri Kleco 1 Surakarta, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta. Masuk pada nilai etika pada pemerintah Kota Surakarta. Kota Surakarta mempunyai visi yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Ada 7 misi yang dimiliki oleh pemerintah Kota Surakarta untuk tahun 2001 sampai dengan 2006. Salah satunya yaitu untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Masuk pada manajemen P3K. Di sini ada 4 poin yang akan saya sampaikan, yaitu manajemen kepegawaian P3K, penilaian kinerja P3K, disiplin P3K yang meliputi hak dan kewajiban serta larangan P3K, dan juga ASN berakhlak. Manajemen kepegawaian P3K ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Yang mana manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Untuk penilaian kinerja P3K diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 juga Tahun 2018. Penilaian kinerja P3K ini bertujuan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja yang telah disepakati oleh P3K. Adapun disiplin P3K, ada kewajiban, hak, dan juga larangan. Kewajiban P3K yang pertama yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga NKRI. 2. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik serta kode perilaku ASN. Yang ketiga, yang keempat, menjaga netralitas. Nah, yang kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak-hak yang wajib diterima P3K yaitu ada penghasilan, penghargaan yang bersifat memotivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan juga bantuan hukum. Larangan-larangan yang diterapkan untuk P3K salah satunya yaitu dilarang menyalahgunakan wewenang. Selain itu juga melakukan kegiatan bersama dengan atasan ataupun teman sejawat ataupun orang lain yang bertujuan hanya untuk keperluan pribadi saja. Selain itu juga dilarang bertindak semena-mena terhadap bawahan ataupun rekan kerja ataupun dengan atasan. Manajemen P3K yang tadi yaitu ASN berakhlak. ASN berakhlak ini merupakan nilai dasar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Berakhlak ini singkatan dari yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel,
kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Berorientasi pelayanan. Sebagai ASN, kita tentunya sebagai pelayan publik ini tentunya kita harus ramah, solutif, dan juga bisa diandalkan untuk masyarakat. Yang kedua ada akuntabel. Akuntabel itu kita harus bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan kita, harus jujur, berintegritas tinggi, cermat, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga kompeten. Kita harus selalu meningkatkan kompetensi diri untuk menampilkan yang terbaik serta melaksanakan tugas kita dengan sebaik mungkin. Harmonis. Harmonis ini kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang tentram, nyaman, sehingga kita juga merasa betah untuk bekerja di tempat kita ditempatkan. Loyal. Loyal sendiri kita bisa menjaga nama baik ASN dan juga bisa menjaga nama baik tempat kita bekerja. Adaptif. Kita bisa menyesuaikan diri di mana kita ditempatkan bekerja dan juga bisa terus berinovasi untuk melakukan yang terbaik. Kolaboratif, tentunya kita bisa selalu berkomunikasi dengan teman sejawat kita, berdiskusi dengan teman sejawat kita untuk melakukan yang terbaik untuk tempat bekerja kita. Lalu di sini ada visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Nah, di sini kita masuk ke unit tempat bekerja. SD Negeri Kleco 1 Surakarta, di mana terletak di Jalan Brigjen Sametriyadi nomor 554 Keten Lawean Surakarta, yang mana mempunyai visi yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila, berprestasi, menguasai iptek, sehat jasmani dan rohani, dan berwawasan lingkungan. Di SD Negeri Kleco 1 Surakarta ini mempunyai 24 kelas dengan ronde A, B, C, dan D. Terdapat 1 kepala sekolah, 24 guru kelas, 11 guru mapel, 4 karyawan, dan 1 satpam. Berikut adalah struktur organisasi sekolah di SD Negeri Kleco 1 Surakarta. Dan inilah rencana kerja dan hasil kerja yang telah saya susun. Sebelumnya saya mengidentifikasi isu terlebih dahulu. Karena saya mengajar di kelas 5C, saya melihat apa aja masalah-masalah atau isu yang terdapat di kelas 5C. Saya menemukan beberapa masalah atau isu. Yang pertama yaitu kemampuan numerasi pada mata pelajaran matematika kelas 5C itu masih rendah. Yang kedua, minat baca kelas 5C itu juga masih rendah. Yang ketiga, bagi kelas 5C itu pelajaran matematika itu adalah pelajaran yang paling menyeramkan. Lalu penggunaan metode pembelajaran yang masih klasikal. Yang kelima, karakteristik peserta didik yang beragam. Dari kelima identifikasi isu tadi, saya mengangkat 1 isu yaitu kemampuan numerasi pada pelajaran matematika kelas 5C masih rendah. Sehingga saya bentuk judul yaitu peningkatan hasil belajar matematika materi bilangan caca melalui metode problem based learning atau PBL pada peserta didik kelas 5C SD Negeri Kleco 1 Surakarta tahun ajaran 2024 dan 2025. Adapun tahapan-tahapan kegiatan sebelum saya menyusun rencana dan hasil kerja berikut. Yang pertama, saya konsultasi. Kedua, merencanakan atau merancang aktualisasi. Yang ketiga, membuat aktualisasi. Yang keempat, melaksanakan aktualisasi. Yang kelima, melakukan evaluasi aktualisasi. Yang pertama yaitu konsultasi.
Tahapan kegiatan yang pastinya saya lakukan adalah mengkonsultasikan rancangan kerja saya kepada kepala sekolah. Yang akan menghasilkan output yaitu mendapat persetujuan dari kepala sekolah, judul yang tadi, dan penerapan nilai berakhlak pada kegiatan konsultasi ini adalah berorientasi pelayanan, selain itu juga kolaboratif. Nah, judul yang saya dapatkan setelah berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah tadi yaitu ini, peningkatan hasil belajar matematika materi bilangan caca melalui metode Problem Based Learning atau PBL pada peserta didik kelas 5C SD Negeri Kleco 1 Surakarta tahun ajaran 2024-2025. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu merencanakan atau merancang aktualisasi. Tahapan kegiatan yang saya lakukan adalah yang pertama merancang modul ajar yang inovatif, yang kedua berkolaborasi dengan rekan sejawat. Hasil yang saya dapatkan ketika merencanakan atau merancang aktualisasi ini adalah akan tersedianya modul ajar dan juga memperoleh masukan dari kepala sekolah, dan penerapan nilai-nilai berakhlak yang masuk adalah kompeten. Merancang modul ajar yang inovatif, modul ajar yang saya susun, saya memilih metode PBL atau biasa kita ada Problem Based Learning. PBL merupakan metode pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik dalam selalu berpikir kritis dan selalu tampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu masalah. Adapun sintaks atau langkah-langkah metode PBL ini ada 5, yaitu yang pertama orientasi siswa pada masalah, yang kedua mengorganisasikan siswa untuk belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil, yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Untuk media pembelajaran yang digunakan, saya menggunakan LKPD yang saya sebut dengan dunia troli belajar. Yang ketiga membuat aktualisasi. Setelah merancang, tadi saya menyusun modul ajarnya serta mengajukan dan meminta persetujuan modul ajar yang telah dirancang. Hasil atau outputnya rancangan pembelajaran terstruktur, modul ajar yang telah disetujui oleh kepala sekolah. Penerapan nilai-nilai berakhlak yaitu akuntabel dan adaptif. Tahapan selanjutnya yaitu melaksanakan aktualisasi. Tahapan kegiatannya yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang sudah dirancang serta meningkatkan pemahaman peserta didik. Hasil atau outputnya kegiatan belajar mengajar terstruktur. Pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan karena menggunakan metode PBL tadi. Penerapan nilai-nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan serta kompeten. Tahapan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi aktualisasi. Tahapan kegiatannya yaitu menyiapkan dan memberikan perangkat evaluasi, meningkatnya hasil belajar peserta didik, ada outputnya terlaksananya evaluasi pemahaman materi bilangan caca, serta hasil belajar yang meningkat. Penerapan nilai-nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan serta kompeten. Hasil belajar yang dihasilkan oleh peserta didik ini meningkat karena dalam penggunaan PBL ini anak-anak merasa senang dan mereka bisa berpikir secara kritis dan juga mereka merasa terlibat aktif di dalam kelas karena mereka mempunyai kesibukan dari masing-masing individu. Walaupun ini dibentuknya kelompok ini, tapi mereka mempunyai kesibukan masing-masing. Dia mau belanja apa di dalam troli belanjanya dan mereka akan menghitung jumlah belanjaannya dan setelah itu dipresentasikan. Saya akan menanggapi tentang sikap dari peserta pada saat melaksanakan atau mempresentasikan hasil laporan orientasinya. Pada dasarnya peserta juga memiliki sikap yang santun, yang ramah, kemudian ada indikasi bahwa yang bersangkutan ini punya rasa saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Itu kalau saya lihat dari sisi Bu Nina. Betul tidak Bapak Ibu ya? Ya, tepuk tangan buat Bu Nina.
Saya sampaikan lagi di kualitas kegiatan. Jadi di kualitas kegiatan di sini tadi sudah ditampilkan ya, untuk yang pembukaan dalam arti tujuan, terus kemudian ada visi dan misinya, itu sekedar untuk pembukaannya, openingnya, intinya kan seperti itu, nyambungnya nanti ke kegiatan. Banyak yang dikemas adalah di kualitas kegiatan. Namun demikian, kualitas kegiatan yang disampaikan Bu Nina itu tadi sudah sesuai ya. Cuma saya kepengen tadi ada kegiatan yang menjurus ya. Misalnya kan tadi kita pakainya PBL ya. Kegiatannya tahapannya apa ya, supaya nanti ada peningkatan di hasil belajar matematikanya. Jadi kalau bisa itu ditampilkan juga, kayak siklusnya ya. Jadi ini loh, itu loh, intinya kan seperti itu. Tapi saya suka tadi menyampaikan yang apa Mbak ya, yang berakhlak ya, dikemas satu, luar biasa, tepuk tangan buat Mbak Nina. Sekarang kalau untuk yang tata tulis itu kelihatannya masih sama ya, jadi masih ada penggalan kata yang belum terap ya. Jadi tolong nanti lebih banyak untuk melihat penggalan kata. Tadi banyak yang saya lihat sehingga tidak pas, misalnya SD terus gereja 1 Nining bawah, tahun ajarannya juga di bawah, termasuk juga tanda titik. Karena ini di tata tulis, karena di tata tulis juga ada ini penilaiannya. Jadi tanda titik itu setelah mengakhiri sebuah kalimat jangan lupa tanda titik. Yang lainnya sudah ada tadi, tapi nenggon kene rano, jadi kita ora adil gitu. Kemudian untuk tanda koma diingat-ingat. Untuk penggunaan tanda koma, jika itu dua poin, itu tidak perlu pakai tanda koma. Kesesuaian laporan dengan isu sudah sesuai dengan laporannya. Kemudian yang paling saya suka adalah troli belanjaku. Tapi cuma saya tadi nunggu, contohnya kayak apa sih troli belanjaku? Jadi niki gur mikir gitu loh ya. Tolong di situ kemas, kalau sudah mengemas cerita nih. Ya, cerita nih kegiatanku, kita hafalnya kayak begini. Habis ini kita begitu, habis ini anak begitu ya. Jadi ini tadi sebenarnya sudah ada sesuatu banget yang tak tunggu-tunggu. Bagus banget nih troli belanjaku tapi kayak apa ya troli belanjaku, ternyata nggak diulas sama Mbak Nina. Sayang sekali, jika ini tadi diulas akan menambah, mungkin teman-teman yang lainnya juga akan bisa belajar dari dunia. Tapi saya yakin itu sudah dilakukan, intinya seperti itu. Sekali lagi luar biasa untuk Bu Nina, tepuk tangan untuk Bu Nina ya. Mungkin itu Bu Nina yang bisa disampaikan Bu Prapti. Mohon maaf apabila di dalam Bu Prapti menyampaikan hal-hal yang harus disampaikan ke Bu Nina, karena memang ini harus saya sampaikan. Mungkin itu saja. Sekali lagi luar biasa untuk dua peserta, Bu Nova dan Bu Nina untuk hari ini. Oke, tepuk tangan yang meriah dan Bapak Ibu ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selamat kepada Bu Nina, semoga sukses untuk selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah. Kita lanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu penandatanganan berita acara seminar. Kepada yang terhormat Ibu Prapti dimohon berkenan untuk menandatangani. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pada hari ini telah kita lalui dengan lancar. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Ibu Nova dan Ibu Nina.
Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara ditutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam memandu jalannya acara pada hari ini.